Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saudara Tianyi, bagaimana kalau kamu memanggil saudara Chu Feng? Langit sudah mulai gelap, Jiang Wuxiang berkata dengan sedikit khawatir. Baiklah, karena kalian semua akan segera memulai perjalanan panjang, jadi kalian harus memilih jam dan hari untuk keberangkatan, dan mendapatkan kekayaan besar. Itu akan sangat memalukan, jika kamu membiarkan kesempatan hari ini berlalu, ucap orang-orang. Karena pada kenyataannya, bahkan banyak orang lain yang mulai merasa cemas. Mereka berkumpul di sana pada waktu fajar, dan bersiap untuk mengirim Chu Feng dan yang lainnya pergi. Namun sampai sekarang, matahari sudah mulai terbenam di barat, dan waktu seharian telah berlalu. Saat ini, langit berubah hitam tepat di depan mata mereka. Jadi secara alami, mereka sedikit tidak bisa untuk tetap diam. Tianyi, cepat panggil Chu Feng. Jangan biarkan semua orang menunggunya. Melihat semua itu, pendiri Azure Dragon juga berbicara. Setelah dia berbicara, Zhang Tianyi juga mengangguk. Wush wush wush. Tetapi tepat pada saat itu dari arah istana utama, 3 pelangi muncul tiba-tiba. 3 pelangi itu pertama kali menyerbu langsung ke langit. Tetapi segera setelahnya, seperti meteor yang melesat ke bawah, dan pada akhirnya mendarat di tengah alun-alun. Setelah 3 pelangi itu mendarat, mereka menjadi 3 sosok. Ketika wajah mereka dapat terlihat jelas, semua orang di tempat itu langsung terkejut. Terutama untuk orang yang dekat dengan Chu Feng. Bahkan mulut mereka melebar, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira segera setelah itu. 3 orang itu adalah Chu Feng, Su Rou, dan juga Su Mei. Pada saat itu juga, 2 wanita cantik yang memiliki ciri-ciri khusus mereka sendiri, itu sudah mengenakan 2 rok persenjataan elit yang diberikan Chu Feng untuk mereka. Kecantikan mereka dihiasi oleh rok elit armamen, dan itu membuat mereka tampak lebih menyihir. Adapun untuk Chu Feng, dia berdiri di antara mereka berdua, dan kedua tangannya tanpa kendali atas hal-hal lembut mereka. Dia berkata kepada orang banyak, "Semua orang, maaf, aku datang terlambat," ucap Chu Feng. "Rou kecil, Mei kecil, kamu sudah bangun, ternyata kamu sudah bangun," ucap seseorang. Pada saat itu, seorang pria parubaya tiba-tiba berlari ke Su Rou dan Su Mei, dan mereka menangis dengan ingus serta air mata. Orang itu tidak lain adalah ayah Su Rou dan Su Mei. "Ini luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Kalian berdua akhirnya telah sadarkan diri," ucap kakaknya. Segera setelah itu, kakak laki-laki Su Rou dan Su Mei beserta istrinya juga berlari. Melihat keluarga mereka, Su Rou dan Su Mei juga sangat tersentuh. Pada kenyataannya, ketika melihat mereka berdua sadar kembali, mereka yang mengenalinya menjadi sangat bahagia. Tidak peduli bagaimana mereka berdua bisa sadarkan diri, karena dari lubuk hati para keluarganya, mereka merasa bahagia untuk keduanya dan juga Chu Feng. Tentu saja ada yang senang, dan ada juga yang bingung. Lagi pula, tidak semua orang tahu tentang Su Rou dan Su Mei. Misalnya adalah Jiang Wuxiang, karena pada saat ini, kabut memenuhi kepalanya. Jadi dia segera menepuk pundak Zhang Tianyi, dan bertanya dengan tenang. "Kakak Tianyi, siapa 2 keindahan ini? Mengapa mereka tampak begitu akrab dengan Big Brother Chu Feng? Bahkan kultivasi mereka tidak lemah," tanya Jiang Wuxiang. "Hehehe, aku hampir lupa. Kamu masih belum tahu tentang mereka," jawab Zhang Tianyi. Sehubungan dengan itu, Zhang Tianyi tersenyum tipis, dan kemudian hanya menjelaskan kepada Jiang Wuxiang hubungan antara Su Rou, Su Mei, dan juga Chu Feng. Serta apa yang terjadi di antara mereka. Dan setelah mengetahui segalanya, tatapan Jiang Wuxiang memandang Chu Feng dengan hanya berisi 1 kata. Yaitu, kekaguman. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. "Big Brother Chu Feng, keberuntunganmu dengan kecantikan benar-benar sangat dalam," seru Jiang Wuxiang. Chu Feng, waktunya hampir terlambat.
Lebih baik pergi lebih awal, desak pendiri sekte. Pendiri Azure Dragon tidak punya pilihan selain mendesak mereka, itu saat dia melihat matahari yang sudah turun di tengah-tengah pegunungan barat. Mendengar itu, Chu Feng menganggukkan kepalanya. Lalu segera setelah itu, dia pergi ke arah Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang sambil berkata, "Zhang Senior, Brother Wuxiang, Little Rou dan Little Mei juga ingin menuju ke wilayah Laut Timur bersama kami. Bisakah mereka ikut?" tanya Chu Feng. "Tentu saja mereka bisa," jawab keduanya. Bahkan tanpa berpikir lagi, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang mengangguk dan setuju. Jiang Wuxiang bahkan mengambil inisiatif untuk membuka pintu kereta elit armamen, lalu menarik Chu Feng ke dalamnya, dan kemudian berkata kepadanya, "Saudara Chu Feng, elit armamen ini bukan untuk pertempuran, tetapi untuk perjalanan. Tapi tidak ada perbedaan antara ini dan istana. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, tapi benda ini juga sangat nyaman jika tinggal di dalamnya. Lebih tepatnya, ada 3 kamar di dalam sini. Kamar terbesar yang ada di sana awalnya untuk aku gunakan sendiri, karena aku suka tidur di tempat yang tidur besar. Tapi sekarang, aku akan memberikannya kepada kamu. Hehe, nikmati saja." "Hehehe," ucap Jiang Wuxiang. Saat suaranya memudar, sedikit rasa haus bahkan muncul di sudut mulut Jiang Wuxiang saat dia tersenyum. Chu Feng dengan tenang tersenyum, itu ketika dia menghadapi Jiang Wuxiang yang bertindak seperti itu. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Saudara Wuxiang, pekerjaan yang bagus," ucap Chu Feng. Dengan demikian, maka Chu Feng, Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang, mereka berlima menaiki kereta elit armamen, dan berangkat dari benua 9 provinsi menuju ke arah Akademi Forseas yang berada di wilayah Laut Timur. "Aku benar-benar tidak tahu, prestasi apa yang akan dicapai anak-anak ini di wilayah laut itu," ucap leluhur tua dinasti Jiang. Melihat kereta elit armamen yang menghilang di cakrawala dalam sekejap, leluhur tua dinasti Jiang merasa agak sedih. "Hahaha, kamu jangan khawatir. Kemampuan anak-anak ini semuanya melampaui aku dengan selisih yang sangat besar. Bahkan jika itu adalah wilayah Laut Timur, mereka pasti akan memiliki sejumlah pencapaian." Pendiri Azure Dragon dengan tenang tersenyum dan berkata. Mendengar kata-kata pendiri Azure Dragon, semua orang juga tersenyum lega. Sebenarnya, bukan hanya dia saja yang punya pikiran seperti itu, tapi semua orang juga sama. Persenjataan elit pada akhirnya, itu masihlah sebuah alat. Jadi, jika seseorang ingin alat itu bergerak, mereka harus menggunakan kekuatan kultivasi mereka untuk memacu alat itu ke depan. Semakin kuat kekuatan orang yang memacunya, maka kecepatan bergeraknya akan menjadi lebih cepat. Persenjataan elit ini sama saja. Agar lebih cepat mencapai wilayah Laut Timur dan tiba di Akademi Forseas, itu diperlukan penggerak secara bergantian oleh Chu Feng dan yang lainnya, dan terus-menerus bepergian sepanjang siang dan malam. Namun karena hubungan khusus antara Chu Feng dan Su Rou dan Su Mei, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang meminta misi untuk mendesak elit armamen ini ke depan. Itu akan cukup bagi Chu Feng, untuk fokus pada menemani Su Rou dan Su Mei dengan baik. Pada awalnya, Chu Feng masih merasa agak buruk. Lagi pula, perjalanannya begitu jauh. Chu Feng benar-benar merasa malu, jika membiarkan mereka berdua yang mendorong elit armamen ini ke depan. Tetapi ketika dia melihat sikap tegas Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, Chu Feng hanya bisa menyerah. Dan pada akhirnya, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Saudara yang baik tidak perlu penjelasan. Jadi, Chu Feng dapat berkonsentrasi bersama Su Rou dan Su Mei, dan menikmati pemandangan indah di jalan saat berada di elit armamen. Perasaan bahagia itu benar-benar membuat Chu Feng merasa sangat gembira. Namun ketika itu jauh di malam hari, ketika mereka semua seharusnya tertidur, sebuah adegan yang tidak bisa dilakukan oleh Chu Feng akhirnya terjadi. Chu Feng yang pada awalnya berbaring dengan sangat baik di tempat tidur di sebelah kakak beradik itu, dia sebenarnya ditendang dengan kejam ke tanah oleh Su Rou. Selain itu, dia melontarkan senyum hangat, lalu berkata kepada Chu Feng. Sebelum menikah,
Jangan pernah berpikir untuk melakukan tindakan tidak bermoral terhadap aku dan saudara perempuan aku, ucap Surou. Rou kecil, jangan lakukan ini. Lantai ini dingin, balas Chu Feng. Wajah Chu Feng dipenuhi dengan daya tarik, tetapi karena tidak melakukan apa-apa pada Surou, dia hanya bisa melemparkan pandangan memohon kepada Su Mei. Namun sayangnya, Su Mei juga dengan manisnya tersenyum dan berkata, "Dia benar," ucap Su Mei. Sebelum dengan cepat menarik kanopi, Chu Feng benar-benar tidak termasuk dari tempat tidur besar itu. Cih, melihat kanopi yang sudah menghalangi penglihatannya, Chu Feng menghela nafas tanpa daya. Tetapi dengan sangat cepat, wajahnya ditampar dengan sedikit senyum gembira. Pada kenyataannya, Chu Feng tidak pernah berencana untuk melakukan tindakan tidak senonoh kepada Su Rou dan Su Mei. Mereka berdua bisa dengan riang melompat-lompat di depannya, itu saja sudah bisa membuat Chu Feng merasa puas. Chu Feng, sekarang kamu sudah menjadi spiritualis dunia jubah biru, dan kamu juga akan memasuki wilayah Laut Timur. Aku pikir sudah waktunya untuk mengajarkan kamu metode pencarian daya, ucap si ratu. Tapi ketika Chu Feng menutup matanya dan bersiap untuk tidur, suara si ratu tiba-tiba terdengar. Metode pencarian daya, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, kesengsaraan Chu Feng segera menghilang. Dulu si ratu telah memberitahunya, itu tentang metode pencarian daya. Itu adalah metode khusus yang bisa mencari keanehan alam, berjuta harta mistis, dan juga sumber daya kultivasi. Namun sayangnya, mengolah metode itu sangatlah mengganggu. Selain itu, hal-hal yang perlu ditangani Chu Feng sebelumnya tidak pernah berakhir. Jadi, si ratu tidak mengatakan itu kepada Chu Feng. Si ratu tidak menyebutkan, dan Chu Feng juga tidak bertanya. Tetapi pada kenyataannya, Chu Feng selalu memikirkan metode pencarian daya. Namun saat ini, si ratu akhirnya mau mengajarinya metode itu. Jadi tentu saja, Chu Feng merasa sangat bersemangat. Jadi seperti yang dia kehendaki, dia menembak kesadarannya ke dalam dunia spiritualnya sendiri, dan masuk ke dalam ruang dunia spiritualnya. Melihat si ratu yang sangat cantik tanpa gangguan dari kelucuan, dan imut tanpa gangguan dari rasa manis, Chu Feng hanya bisa tersenyum lalu terkekeh, dan kemudian berkata, "Ratu, kamu akhirnya mau mengajariku metode pencarian daya itu," ucap Chu Feng. Chu Feng, dengarkan baik-baik. Metode pencarian daya ini, itu adalah metode yang tidak dapat dipahami oleh spiritualis dunia pada umumnya. Bahkan di atas jajaran spiritualis dunia jubah emas, hampir tidak ada orang yang memahami metode ini. Dapat dikatakan juga sebagai rahasia yang belum diturunkan, dan jumlah orang yang memahami metode ini sangatlah sedikit. Ini bahkan lebih berharga daripada keterampilan rahasia kamu. Jika teknik ini diketahui oleh orang lain, itu pasti akan menyebabkan bencana berdarah-darah akan muncul, kata si ratu. Apa? Metode pencarian daya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh spiritualis dunia pada umumnya, dan itu sebenarnya juga sangat berharga, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menahan napas, lalu ia dengan penasaran bertanya, "Ratu, dari mana kamu mendapatkan hal seperti itu? Mungkinkah itu adalah metode unik Asura World Spirit kamu?" tanya Chu Feng. Tentu saja bukan. Metode pencarian daya Uni dibuat oleh World Spirit yang sangat perkasa. Aku mempelajarinya dari senior spiritualis dunia, yang bahkan beberapa kali lebih kuat dari aku. Karena senior ini adalah dunia spiritual dari spiritualis dunia yang perkasa itu, jawab si ratu. Apa? Seorang senior yang bahkan beberapa kali lebih kuat darimu? Seru Chu Feng. Setelah diberitahu hal itu, Chu Feng benar-benar sangat terkejut. Sebelum si ratu disegel, dia seharusnya sudah sangat kuat. Jika demikian, lalu tingkat keberadaan apa yang bahkan lebih kuat dari si ratu? Dia adalah spiritual dunia yang sangat sedikit orang, yang bahkan berani untuk tidak sopan di seluruh dunia spiritual Asura, balas si ratu. Di saat menyebutkan spiritual dunia itu, bahkan pada wajah si ratu yang sombong seperti biasanya, tapi kini sedikit rasa hormat muncul di wajahnya. Dari situ dapat dilihat bahwa, spiritual dunia itu benar-benar luar biasa.
Tapi yang membuat Chu Feng semakin takjub adalah penguasa spiritual dunia itu. Jika spiritual dunia itu sendiri sudah sangat kuat, lalu kekuatan apa yang dimiliki oleh penguasa spiritual dunia itu? Pikir Chu Feng. Tapi Chu Feng, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan sebelumnya. Meskipun aku tahu metode kultivasi dari metode pencarian daya ini, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah, bahwa metode pencarian daya ini tidak mudah untuk diolah. Hehehe, di dunia ini tidak hal-hal yang mudah, ucap si ratu. Ratu, katakan saja padaku, apa yang harus aku lakukan? Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum ketika dia bertanya. Metode pencarian daya mengharuskan seseorang untuk mengolah 3 hal. Yang pertama, kultivasi mata. Yang kedua, kultivasi otak. Dan yang ketiga, kultivasi hati. Kultivasi mata dapat dikatakan sebagai titik kritis dari metode pencarian daya, karena metode ini mengharuskan kamu untuk menggunakan mata kamu untuk melihat segalanya, dan mata seperti itu disebut dengan mata surga, ucap si ratu menjelaskan. Mata surga, seru Chu Feng. Betul sekali. Selama kamu mengarahkan mata kamu ke titik di mana kamu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, dan memperhatikan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, maka kamu bisa mengatakan bahwa diri kamu telah memahami tahap awal dari mata surga. Dan untuk mengolah mata surga, itu membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Standar terendahnya adalah kekuatan spiritual yang dapat menggunakan kekuatan formasi spiritual berwarna biru. Itulah sebabnya aku harus menunggu sampai kamu menjadi spiritualis dunia jubah biru, sebelum aku mau mewariskan metode pencarian daya ini, ucap si ratu. Lalu, apa yang dimaksud dengan kultivasi otak? Tanya Chu Feng. Kultivasi otak adalah pengisian kembali pengetahuan kamu. Dari jutaan benda dan organisme di dunia ini, sungai, pohon, gunung, dan bukit, itu ada kebenaran bagi keberadaan mereka. Dan juga, ada makna di dalam bentuk mereka. Misalnya adalah barisan pegunungan yang nampak biasa, itu mungkin bisa berisi banyak objek yang aneh. Misalnya seperti sebuah buku yang tampaknya biasa saja, tapi mungkin saja buku itu bisa menyembunyikan artefak yang tak terlihat. Namun sayangnya, tidak peduli betapa istimewanya mereka, orang-orang biasa tidak dapat melihat hal-hal seperti itu. Namun jika kamu memiliki mata surga, kamu dapat melihat sifatnya yang luar biasa dari bentuk luarnya saja. Tapi jika kamu perlu menentukan apakah ada harta yang benar-benar tersembunyi di dalam ni, maka kamu diminta untuk memahami pengetahuan yang terkait. Di sini aku punya mantranya. Mantra ini dapat merekam hampir semua bentuk geografis, dari daerah yang menyembunyikan berbagai keanehan secara alami. Adapun seberapa banyak kamu dapat memahaminya, maka itu akan tergantung pada diri kamu sendiri. Mengenai kultivasi hati, itu sebenarnya sangatlah sederhana. Untuk semua hal jika ada manfaatnya, maka harus ada kerugiannya juga. Bahaya selalu hidup berdampingan dengan keuntungan. Jika semakin besar keuntungannya, maka akan semakin besar bahayanya. Dan setelah kamu memahami mata surgawi, serta pengetahuan yang berhubungan dengan metode pencarian daya, maka kamu akan dapat menggali banyak keanehan yang terkubur, atau lokasi yang berisikan harta. Tapi kamu perlu tahu juga, bahwa meskipun hal-hal di sana bisa mengubahmu menjadi naga, lalu menyebabkan kultivasimu melambung tinggi, tapi itu juga dapat menguapkan semua pekerjaanmu, dan membunuhmu dari dalam. Ketika kamu menemukan tempat yang menyembunyikan harta, kemudian memikirkan untuk masuk atau tidak, dan apa yang harus dilakukan setelah masuk, semua itu perlu ditentukan oleh hati kamu. Hati yang tenang namun kuat, itu selalu dapat menjaga hidup kamu. Dan memungkinkan terbesarnya, kamu pasti akan mendapatkan hasil lebih banyak lagi. Chu Feng, itulah metode pencarian daya. Sederhana ketika dikatakan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Kamu yakin ingin mengolahnya? Tanya si ratu. Si ratu dengan sepasang alisnya yang ramping, dan mata besar yang berkilau hitam pekat, ia menatap Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Dia sedang menunggu jawaban dari Chu Feng.
Menghadapi pertanyaan si ratu, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan menjawab. Tentu saja aku mau, jawab Chu Feng. Setelah mendapatkan jawaban Chu Feng, sudut mulut si ratu melengkung ke atas, lalu mengungkapkan senyum yang sangat indah. Karena dia benar-benar menyukai semangat Chu Feng untuk bertualang tanpa rasa takut. Sejak saat itu, si ratu memberi tahu 3 metode kultivasi pencarian daya untuk Chu Feng. Pepatah mengatakan, master yang menunjukkan kamu pintu, tetapi kamulah yang harus berjalan melewatinya. Itu sudah sangat jelas ditunjukkan dalam metode pencarian daya ini. Si ratu juga tidak pernah benar-benar melihat seseorang yang mampu mengolah metode pencarian daya ini. Dia hanya tahu metode kultivasi, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil atau tidak, atau seberapa cepat dia bisa menangkapnya. Karena pada kenyataannya, metode pencarian daya ini benar-benar sangat sulit untuk dikembangkan. Sangat sulit bahkan untuk Chu Feng, yang memiliki kekuatan pemahaman yang sangat kuat, serta memiliki kepala yang kacau, tetap dia harus mempelajarinya secara intensif kata demi kata. Tapi semakin Chu Feng berkultivasi, maka semakin keras dia bekerja. Semakin dia berkultivasi, maka semakin serius dia menjadi, semakin dia belajar, dan dia semakin melebur ke dalamnya. Itu karena, dia menemukan bahwa metode pencarian daya ini benar-benar dalam dan sangat mendalam. Dia saja sampai bertanya-tanya, seperti apakah Dewa Pencipta itu? Itu karena, Dewa Pencipta ini sebenarnya mampu menghasilkan hal seperti itu. Mengesampingkan yang lainnya, dan hanya kultivasi mata dari metode pencarian daya, itu adalah versi peningkatan dari kekuatan spiritual. Jika seseorang berhasil dalam mempelajari metode ini, maka Chu Feng tidak perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi. Dengan hanya pandangan sekilas saja, mereka dapat melihat segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh kekuatan spiritualnya. Katakanlah seperti ini, jika kultivasi mata surgawi ini berhasil, maka Chu Feng akan dapat melihat benda melalui dinding yang tebal sekalipun. Mungkin itu biasa disebut dengan tembus pandang. Mencapai tahap akhir kultivasi, sepasang mata Chu Feng akan memiliki kemampuan destruktif yang buas. Karena hanya dengan melihat saja, dia bisa meratakan gunung dan menguapkan danau. Jika dia ingin menguasainya, dia bisa melihat hati dan jiwa seseorang, dan memastikan mana yang jahat dan mana yang adil. Hanya dengan pandangan sekilas saja, dia bisa melihat melalui sifat seseorang. Dan mungkin hanya dengan melihatnya saja, dia bisa memaksa orang lain untuk tunduk, dan melayani dirinya sendiri seumur hidup mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.